Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausnafa Rohma, NIM 32421037 dari kelas Akuntansi 2021 Malam Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Video ini saya buat sebagai bentuk dari tugas mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Nah, di sini saya ingin sedikit membahas mengenai tata cara dalam penggunaan Akurat Online. Akurat Online adalah perangkat lunak pembukuan akuntansi yang berbasis pada teknologi cloud yang dapat dipergunakan oleh perusahaan maupun perorangan. Nah, Akurat Online ini tuh sangat memudahkan dalam menyusun laporan keuangan, laporan laba rugi, dan masih banyak lagi. Kenapa bisa sangat memudahkan? Karena di dalam Akurat Online ini tuh menyediakan banyak sekali fitur-fitur seperti fitur pembelian, fitur return penjualan, faktur penjualan, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana kalau sekarang kita langsung saja ke tutorial penggunaan Akurat Online. Sebelumnya, silakan buka browser yang ada pada laptop kalian, lalu klik Akurat Online. Nah, ini pilih yang pertama. Nah, jika memang Anda belum memiliki akun, silakan buat akun terlebih dahulu. Membuatnya ini ya, boleh klik ke coba gratis. Nah, ini gratis 30 hari ya. Ada fitur juga yang berlangganan Akurat Online ini. Tapi kalau memang mau coba dulu ya boleh ini, coba gratis ya. Ini silakan klik nama lengkapnya siapa, misalnya Bapak Agus atau Ibu Sumiati, terus masukkan email, nomor handphone, dan buat password Akurat Online Anda. Nah, passwordnya ini harus memiliki huruf kapital atau huruf besar ya, terus huruf kecil, terus angka, dan juga kode unik. Kalau tidak ada itu, biasanya tidak bisa passwordnya. Kalau sudah, nanti klik daftar. Nah, karena saya sudah punya akun, jadi saya tidak akan melakukan pendaftaran lagi. Ini kita kembalikan dulu. Nah, kalau mau langsung login, klik ke bagian login. Nah, ini nanti masukkan email atau nomor handphone dan juga password. Ini lalu klik masuk. Nah, ini Anda sudah diarahkan pada halaman Akurat Online. Nah, di sini Anda diminta untuk membuat database terlebih dahulu yang fungsinya nanti sebagai wadah transaksi perusahaan kamu. Misalnya, transaksi penjualannya kayak gitu-gitulah. Jadi semua transaksi yang terjadi itu nanti akan disimpan pada database tersebut. Lalu gimana cara membuat database-nya? Nih, silakan klik pada bagian tanda plus pink ini. Nah, ini lalu silakan masukkan logo usaha Anda. Ini saya akan mencontohkannya dari perusahaan jasa servis AC ya. Jasa perusahaan AC gitulah. Ini saya nggak akan masukkan logonya ya, tapi kalau Anda silakan masukkan. Jadi, kalau sudah diupload ini ya. Nah, maksimal dari filenya ini nggak boleh lebih dari 512 KB. Ini untuk tipe filenya ya, boleh PNG, JPG atau JPEG. Nah, ini kita ketik dulu nama PT-nya, PT misalnya perusahaan AC. PT Perusahaan AC. Nah, ini kita cari bidang usahanya yang sesuai. Kalau memang tidak ada, bisa klik ke lainnya ini. Lalu, buat data usaha. Ini memang agak lama ya untuk pembuatannya. Nah, kalau sudah data usaha dibuat, nah ini silakan klik lanjutkan. Ini tunggu sebentar karena sedang membuat database-nya. Nah, setelah membuat database, Anda itu akan diarahkan pada bagian mengisi data ini ya, untuk melengkapi data. Ini kan PT Perusahaan AC. Kategorinya, karena saya maunya jasa, jadi ini boleh diklik jasa. Lalu untuk tanggal mulai data ini, data transaksinya. Ini kita klik 1 Oktober ya misalnya. Terus ini klik Vivo.
lalu klik selanjutnya. Nah, selanjutnya ini Anda akan diarahkan pada akun perusahaan, di mana di sini Anda diminta untuk menyiapkan akun perkiraan usaha Anda. Nah, sebenarnya Akurat Online ini tuh sudah menyiapkan akun perkiraan ya. Jadi kalau memang mau menggunakan yang sudah ada, boleh. Kalau mau membuat sendiri juga boleh. Tinggal nanti dicentang ini saja. Kalau mau pakai ya tinggal dicentang, kalau enggak ya enggak usah dicentang. Ini saya pakai yang sudah ada saja dari Akurat Online-nya. Lalu kita klik selesai. Nah, ini kita tunggu sebentar karena yang ini agak lama ya untuk pembuatan database-nya. Nah, setelah database-nya dibuat, Anda akan diarahkan pada database Akurat Online. Ini boleh disilang aja berita ini. Nah, database ini kan masih kosong ya. Anda boleh, kalau memang mau import data juga bisa. Ini, diklik import data. Nah, nanti ini filenya harus bentuknya Excel ya. Ini kalau mau template Excel-nya bisa di-download di sini. Nanti kalau sudah, dicari di sini filenya. Nanti kalau sudah ketemu, diunggah ke sini ya. Cuman saya nggak mau import, saya mau manual saja. Jadi ini kita tutup dulu. Nah, sebelum memulai suatu usaha, kita kan pasti perlu sebuah modal. Nah, ini kita akan coba masukkan modal awal kita dulu ya. Untuk memasukkan modal awal ini ada dua cara. Cara yang pertama ialah melalui kas dan bank. Ini kita klik, lalu kita klik yang penerimaan. Nah, ini bisa kita masukkan, misalnya modalnya ingin kita taruh pada Bank BCA. Ini kita setorkan tanggal 1 Oktober ya. Lalu ini pilih akun perkiraannya, misalnya awal, nah ini ekuitas saldo awal. Kita klik, nah berapa jumlahnya? Misalnya 100 juta. Setelah itu klik lanjut. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk cara yang kedua adalah melalui buku besar. Nah, ini kita klik pada bagian akun perkiraan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik pada bagian yang berwarna hijau ini. Nah, ini kan ada banyak ya akun-akunnya yang sudah disiapkan oleh Akurat Online ini tadi. Tinggal disesuaikan saja sama perusahaan kalian. Jadi di sini tuh masih bisa diedit atau ditambahkan. Gimana caranya? Nah, ini. Misalnya ini ya bank. Kita klik. Nah, ini banknya saya mau ganti bank BCA. Lalu nanti simpan. Nah, ini kita coba cek lagi. Nah, sudah berubah kan? Banknya jadi bank BCA. Kalau misal mau nambah akun nih, boleh klik data baru, lalu masuk ke mana. Misalnya kita mau nambah Bank Mandiri ya. Bank Mandiri kan masuknya ke akun bank, ke sub akunnya. Ini punyanya Kas and Bank. Namanya Bank Mandiri. Nah, ini kalau sudah kita klik simpan juga. Nah, ini kita cek ya. Apakah sudah masuk? Nah, sudah kan? Kas kecil, Bank BCA, Bank Mandiri. Nah, lalu gimana kalau mau masukkan ini modal awalnya misalnya? Ini coba kita masukkan ke Bank BCA. Kita klik. Nah, ini kita geser ke bagian saldo. Ini kita tulis misalnya 100 juta. Pada tanggal berapa? 1 Oktober ya. Ini kita mulainya. Pastikan lagi nolnya nggak ada yang kurang, karena kalau sudah disimpan nanti nggak bisa diedit kalau sudah disimpan. Nah, gimana cara nyimpannya? Ini, diklik yang warna biru. Nah, ini kan muncul ya informasi, sudah ada tulisan warna biru ini. Itu bukti kalau sudah tersimpan datanya. Kita cek di sini, yang warna hijau. Nah, Bank BCA ada saldo sebesar 100 juta. Nah, saldonya sudah masuk nih. Sekarang
kita coba masukkan ke persediaan jasa atau barang. Nah, kita coba ke bagian persediaan, bagian barang dan jasa, kita klik. Nah, ini kita coba masukkan servis AC misalnya. Servis AC. Terus ini kategorinya umum, persediaannya ini ada 4-nya. Ini saya jelaskan dulu sedikit ya. Kalau persediaan ini biasanya dipakai untuk perusahaan dagang. Nah, kalau yang non persediaan ini biasanya digunakan untuk pembelian langsung yang dijadikan biaya atau beban. Jadi nanti stoknya itu tidak bisa kita kontrol ya. Nah, ini jasa ya, untuk yang jasa seperti ini servis AC. Nah, kalau yang grup ini tuh untuk seperti bundling, kayak contohnya parcel kayak gitu. Kan biasanya ada isinya bundling gitu kan. Ini kita klik dulu yang jasa. Nah, ini satuannya kita pilih. Saya maunya satuannya unit misalnya. Nah, ini kan belum ada. Simpan unit sebagai data baru, kita klik. Nah, sudah. Lalu ini kita geser ke penjualan dan pembelian. Nah, ini kita masukkan harganya. Kalau memang mau dimasukkan diskon, boleh. Dan ini juga ada fitur PPN, PPH. Nah, kali ini saya cuma mau yang dasar-dasarnya aja. Jadi nggak masukin PPN atau PPH-nya ya, atau pajak-pajaknya itu enggak, diskon juga enggak. Jadi kita masukkan harga satuannya. 1 unit servis AC harganya kita pakai 400.000. Nah, 400.000. Kalau sudah, kita geser ke akun. Nah, ini akun-akun yang terkait tentang ini tadi. Servis AC tadi ya. Ini kalau yang lainnya ini boleh dimasukkan catatan-catatan tambahan ya, kalau ada. Ini kalau sudah, kita klik simpan. Nah, sudah diklik simpan. Kita coba masukkan ini, jasa lagi ya, yang lainnya. Tadi kan servis AC, sekarang kita coba masukkan cuci, misalnya cuci AC. Nah, ini pilih kategorinya umum. Lalu sama seperti tadi ya, jasa. Ini juga saya maunya unit. Nah, kalau sudah geser ke sini, harganya misalnya 250.000 per unitnya. Ini sudah. Kalau sudah, ini kita simpan juga. Nah, ini kita cek ya di warna hijau. Nah, sudah masuk ini. Cuci AC dan juga servis AC. Satuannya unit, jenisnya jasa. Nah, setelah kita menginput persediaan barang dan jasa, terus modalnya juga sudah kita input, sekarang kita coba ke transaksinya. Nah, ini saya punya beberapa contoh transaksi ya. Nah, ini ada contoh kasus transaksi pertama pada tanggal 3 Oktober 2023. PTA melakukan pembelian jasa servis AC sebanyak 1 unit ya. 3 Oktober PTA servis AC 1 unit. Nah, kita kembali lagi pada akurat online tadi. Sekarang kita catat transaksinya. Lalu bagaimana cara mencatat transaksinya? Ini masuk ke pembelian. Nah, ini kan ada, ini kita masuk ke penjualan. Nah, ini kan ada banyak nih fiturnya. Penawaran, pesanan, pengiriman, uang muka, faktur penjualan, penerimaan, return penjualan. Nah, ini sebenarnya kita nggak harus 100% mengikuti akurat online ini ya. Bisa disesuaikan dengan masing-masing perusahaan. Misalnya kalau mau dari pesanan juga boleh, langsung ke faktur penjualan, terus ke penerimaan penjualan. Atau mau yang paling ringkes dari transaksi, dari faktur penjualan ke penerimaan penjualan juga boleh. Nah, ini kita coba dari yang faktur penjualan, kita klik. Nah, sudah muncul ini, kita ini ya input. Tadi pelanggannya adalah PTA. Nah, ini simpan PTA sebagai data baru. Tadi PTA melakukan transaksi tanggal berapa? Tanggal 3 Oktober 2023.
Lalu ini kalau sudah kita pilih jasanya. Nah, tadi PTA minta jasa servis AC. Kita klik. Nah, satuannya berapa? Tadi minta satuannya 1. Ini harga 400. Terus ini total harganya ya. Kalau memang mintanya 5 misalnya, ini kita klik 5. Nah, ini otomatis berubah total harganya ya. Nah, tadi kan minta 1, kita klik 1 aja ini. Nah, kalau sudah, ini sebenarnya ada diskon, ada karena tadi kita nggak masukin diskon, jadi ini nggak ada yang nggak muncul di sini. Cuman bisa kalau mau masukin diskon. Kita yang dasar-dasarnya saja. Jadi kalau sudah dimasukkan begini, kita coba lihat info lainnya. Ini coba kita tambahkan PTA. Servis AC 1 unit. Ini sebentar ya, ini 3 Oktober misalnya gitu. 2023 PTA servis AC 1 unit gitu ya. Terus ini kalau sudah silakan cek lagi, jangan sampai ada yang salah ya, karena kalau misalnya sudah disimpan nanti nggak bisa diedit. Nah, ini 400 servis AC sudah, kita klik lanjut. Nah, ini kan sudah muncul ya di sini servis AC 1 unit dengan harga 400.000. Nah, ini kalau sudah kita klik ke simpan. Nah, sudah masuk nih faktur penjualannya. Lalu gimana kalau misalnya mau bayar? Nah, ini kalau mau bayar nanti kita ke fitur pembelian. Fitur penjualan. Nah, ini kita ke penerimaan penjualan. Kita klik, lalu ini kita isi. Tadi kan dari PTA, ya sudah kita input. Nah, ini uangnya yang diterima mau dimasukkan ke mana? Nah, ini coba kita masukkan ke Bank BCA. Misalnya ya. Nah, terus ini tadi tanggalnya kan tanggal 3. Kalau sudah, ini silakan dipilih. Nah, tadi kan 400.000. Ini 400.000 kan. Informasi diskon nggak ada. Ini kalau sudah, klik lanjut. Nah, kalau sudah, ini kan masuk ya datanya, tanggal faktur, totalnya berapa, pembayarannya yang harus dibayar 400. Nah, ini kita klik nilai pembayarnya pada di sini. Nilai hitung pembayaran. Kita klik 400.000. Nah, di sini kan sudah muncul nilai pembayaran 400.000, faktur yang dibayar 400.000. Kalau sudah, ini bisa kita simpan di sini. Kalau memang mau melihat cetaknya bisa di sini. Kita klik cetak ini coba ya. Ini nanti cetak jadinya gitu. Oh, ini kita simpan dulu aja ya. Kita simpan. Nah, kita simpan. Sudah disimpan tadi ya. Ini sekarang coba kita lihat. Daftar laporan. Ini masuk ke daftar laporan. Terus masuk ke buku besar. Kita cek di keseluruhan jurnal. Ini kita tampilkan. Nah, sudah masuk ini tadi ya. Ini kan masuk ya, saldo awalnya tadi yang sudah dimasukkan kan 100. Terus ini dari bank masukannya ke bank BCA kan. Nah, terus ini ada piutangnya tadi penjualan 400.000 dari PTA ya. Terus ini sudah dibayarkan ya piutangnya. Nah, kita tutup lagi, coba. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang kedua. Nah, ini ada contoh kasus transaksi yang kedua. Pada tanggal 4 Oktober 2023, PTB melakukan pemesanan jasa cuci AC sebanyak 5 unit. Kita ingat-ingat 4 Oktober, PTB jasa cuci AC sebanyak 5 unit. Nah, sekarang kita kembali ke akurat online-nya. Sama seperti tadi ya, kita ke fitur penjualan, lalu masuk ke, tadi kan ceritanya ini PTB pesan ya. Jadi kita coba klik ke pesan penjualan. Nah, ini kita klik dipesan oleh PTB. Simpan PTB sebagai data baru.
tanggal pemesanannya tadi tanggal 4 kan. Nah, ini kita klik. Tadi pesan jasa cuci AC sebanyak 5 unit. Nah, ini sudah berubah 1.250.000 ya. Ini info lainnya 04 Oktober 2023 PTB pesan cuci AC 5 unit. Nah, ini kita cek lagi ya sebelum kita simpan. Ini kodenya 02 ya. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini kan sudah masuk di sini. Ini jangan lupa untuk disimpan terlebih dahulu. Kita simpan. Oh, sebelum kita simpan, kita lihat dulu ini. Ini, kita klik ya. Nah, ini info lainnya, syarat pembayarannya ini ada COD. Ada nomor PO, alamat, keterangan. Nah, ini coba ya kita pakai misalnya jatuh tempo 30 hari ya. Ini alamatnya misalnya mana ya? Surabaya gitu ya. Nah, ini tanggal pengirimannya tadi kan tanggal 4 ya. Nih, kalau sudah semua, nah ini net ini tuh sebenarnya bisa kita editkan. Ini ada macam-macam ya, COD, net 15, net 45. Ini bisa kita edit. Nah, editnya gimana? Editnya di bagian ini. Perusahaan lalu ke syarat pembayaran. Nah, tadi kan datanya ini ya. Nah, COD, cicilan, set manual, dan banyak lagi ya. Ini kalau mau nambah di sini. Kalau mau edit ya itu tadi. Ini karena kita nggak akan nambah, jadi kita kembali tadi ya. Ini kita klik dulu. Nah, penerimaan ini. Kalau sudah, ini kita simpan. Nah, ini kan sudah disimpan ya. Pesanan penjualan telah disimpan. Nah, terus ini kita hari itu juga langsung kita kirimkan tagihan pesanannya. Lalu gimana caranya? Kita klik ke penjualan, lalu kita masuk ke faktur penjualan. Ini kita pilih PTB tadi kan. Nah, dari sini ini bisa kita dari sini. Klik yang ambil. Nah, tadi kan pesanan. Kita pilih pesanan. Pesanannya tadi. Nah, ini kan ada pesanannya. Cuci AC 5 unit. Tadi kan pesanannya memang cuma satu ya yang pesan. Yang cuci AC 5 unit. Kalau sudah, ini biayanya enggak ada, ini yang enggak. Kita lanjut. Nah, ini sudah masuk. Jadi kita nggak perlu nulis-nulis lagi. Bisa dari sini tadi, ambil. Nanti kalau sudah masuk, ini jangan lupa ya tanggalnya. Kita ganti tanggal 4. Nah, ini kalau sudah semuanya, kita simpan. Nah, kita simpan, lalu kan ini semisal ya, sudah tanggal 5 dilaksanakan pencucian. Tadi kan 4 kan pesanannya ya, terus tanggal 5 dilakukan pencucian. Nah, sekarang kita mau ke pembayaran. Nah, lalu bagaimana pembayarannya? Ini ke fitur yang tadi, penjualan, lalu ke penerimaan penjualan. Nah, kita coba masukkan data dari PTB tadi ya. Mau melakukan pembayaran, ini mau dimasukkan ke kas kecil misalnya ya. Ini tanggal pembayarannya tanggal 5 misalnya ya. Tadi kan tanggal 4 pesan, terus tanggal 4 juga dikirimkan tagihannya, terus tanggal 5 dilakukan pencucian dan juga sekalian ini mau dibayarkan. Ini kalau sudah, ini
klik, cari ya, ini yang 1.250.000 kan tadi PTB. Kita klik, kita cek, informasi diskon nggak ada. Kalau sudah, klik lanjut. Nah, ini kan sudah muncul. Nah, nilai pembayarannya kan masih kosong. Ini harus ditekan dulu yang ini. Hitung nilai pembayaran. Supaya balance. Nanti kalau nggak ditekan, nggak balance biasanya. Ini sudah muncul. Nah, nilai pembayaran 1.250.000. Waktu dibayarkan 1.250.000. Ini kita simpan. Nah, kita simpan. Coba sekarang kita cek pada daftar laporan. Daftar laporan. Kita masuk ke buku besar ya. Keseluruhan jurnal. Ini kita tampilkan. Keseluruhan jurnalnya. Nah, sudah masuk kan? Tanggal 4 tadi dilakukan pemesanan ya. Piutang usaha pada penjualan sebesar 1.250.000. Terus ini tanggal 5 kita menerima kas kecil pada piutang usaha ya. Ini dibayarkan tadi 1.250.000. Tuh, ini kita tutup dulu. Ini kita tutup dulu ya semuanya. Nah, sekarang coba itu. Kan ini ada banyak fitur. Nah, di sini ini kita coba mau masukkan transaksi lainnya. Masuk ke bagian, nah ini kas dan bank ya. Ini kan ada bagian pembayaran ya. Ini coba ya kita cek pembayaran. Nah ini semisal kita mau bayar dari bank BCA pada tanggal, kita bikin tanggal berapa? 7 aja ya. Nah ini kita mau coba bayar listrik misal. Nah ini kita klik beban listrik sebesar 500.000 misalnya. Kalau sudah ini diklik nih, kalau ada info tambahan boleh ditambahkan ya, kalau enggak ya nggak usah. Ini terus lanjut. Nah ini sudah masuk ya, terus kita klik simpan. Nah kita cek di sini daftar laporan, terus ke buku besar, keseluruhan jurnal, nih ya 30. Nah ini kita tampilkan. Nah keseluruhan jurnalnya ya dilihat. Ini tanggalnya. Nah pembayaran beban listrik pada bank BCA sebesar 500.000. Gitu. Nah kita cek coba di laporan laba ruginya. Ini kita close dulu. Daftar laporan, kita ke keuangan, terus ke laporan laba rugi. Ini kita bikin 30. Ini. Nah, ini pendapatan kita ada 1.650.000. Terus bebannya sudah ada ini ya, beban listrik 500.000. Dengan laba bersihnya 1.150.000. Nah, sedangkan kalau perusahaan jasa kan memang nggak ada HPP-nya ya biasanya, makanya itu di sini jumlah HPP-nya kosong gitu. Nah, ini sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur lainnya. Ini juga ada kayak fitur mau pelaporan pajak juga ada. Misalnya mau ini cek aset tetapnya juga ada. Atau mau persediaan juga ada. Pokoknya masih banyak lagi ini. Nah, sepertinya sudah ini saja yang bisa saya sampaikan. Oh, coba ya kita buka dulu ini neracanya. Ini kita silang dulu. Kita buka daftar laporan. Nah, kita cek ya neracanya gimana modelnya. Nah, kayak gini. Sudah kan jumlah liabilitas dan ekuitasnya.
Ini kalau semisal memang mau di print bisa dicetak. Kalau mau di ekspor juga bisa. Ini misalnya kita ke Excel ya. Nah, sudah di-download. Nah, begini tampilannya kalau sudah masuk ke Excel ya. Ini ada tadi kita masukkan ke kas kecilnya ya 1.250.000. Terus di bank ada 99.900 nih ya. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya fitur-fitur di Akurat Online itu masih banyak lagi ya. Contohnya ini, kalau misalnya mau pelaporan pajak bisa. Terus ini untuk menginput persediaan juga bisa. Tuh. Ini juga masih banyak lagi. Ini dari aset juga ada. Ya, seperti itu. Sepertinya cukup yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun informasi atau bahkan kurang memahamkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.